Surya, Sabang Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Monggo. Bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, ini awal dari cita-cita yang moga-moga. Tapi ini sudah kali kedua kita bisa bareng-bareng ngaji serius tapi di kafe ya. Jadi moga-moga ini ke depan meski ya paling enggak barang 3-4 bulan sekali ya begitu. Kalau terus-terusan di kafe ya serius, hilang seriusnya nanti. Malam hari ini saya dikasih judul mentereng banget gitu ya. Jadi sampai saya judul itu mentereng banget begitu ya. Judulnya apa ya? Judulnya itu sinkritisme, sinkritisme dan mistisisme ya, di dalam dunia usaha. Ya Allah, dua kata yang langsung digabungkan dengan usaha ini ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ke sana kemari, biar tidak belawur ya, tidak bias, saya mencoba untuk ngomongkan dulu sedikit tentang mistisisme itu apa begitu. Ya, mistis itu memang dari mis ya, mis. Kalau misnya itu diartikan kabut ya gitu ya, kabut mis gitu ya. Jadi memang ya kalau kemudian menjadi mistis ya berkabut, tidak jelas, kelam, gelap begitu ya. Maka dunia mistis ini adalah sebenarnya dunia gelap ya, yang kemudian kalau Al-Quran kan gambarkannya di surat Al-Falaq itu agak memper itu ya. Jadi kita berlindung dari malam apabila gelap gulita ya. Jadi kenapa kita berlindung dari malam apabila gelap gulita? Karena kerja-kerja yang tidak diridhoi, kerja-kerja yang ya apa ya, ilegal ya, menentang aturan, menentang norma ya, itu pasti kebanyakan itu akan dilaksanakan rapat-rapat gelap, itu cenderung dilaksanakan malam hari, kecenderungan begitu ya. Tetapi sebenarnya jika kita lihat perkembangan zaman hari ini ya, bahwa memang
dunia gelap adalah dunia yang dimana sulit untuk ditembus kecuali oleh pribadi-pribadi atau orang-orang di kalangan terbatas. Jadi untuk VIP member kira begitu, atau VVIP member baru bisa masuk begitu ya, kira-kira begitu. Makanya kalau ada kafe butuh VVIP member itu ya biasanya ya kafe itu adalah memang gelap bagi dunia awam. Begitu. Itu kira-kira penjelasan tentang ya. Jadi kalau jenengan ada ungkapan mistik, ada cenderung gelap begitu ya, ilogik, tidak masuk akal ya gitu, sulit dipahami oleh orang awam. Nah kira-kira begitu. Nah, sedang sinkretisme itu adalah ya sebenarnya ini kaitannya dengan kepercayaan ya gitu. Jadi gabungan dari berbagai macam aliran kepercayaan yang kemudian memunculkan satu aliran tersendiri ya. Itu namanya sinkretisme, itu begitu. Jadi kalau sinkretisme dikaitkan dengan usaha, saya mencoba untuk melogikanya, usaha yang legal dengan usaha yang tidak legal, jika ini bergandengan, kira-kira sinkretnya begitu gitu, kira-kira ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah memberikan ya kelapangan sebenarnya di dunia ini ya, kelapangan untuk berbuat ya, keluasan untuk bertindak, berusaha, karena Allah itu sudah ya menundukkan ya seluruh apa yang ada di atas bumi dan di langit ini untuk dikelola oleh manusia. Jadi begitu. Jadi tatkala Allah berfirman di hadapan para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu bahwa aku akan menjadikan wakil di muka bumi ini ya manusia ini, yang diserai tanggung jawab untuk mengelola bumi ini ya. Jadi maka seluruh komponen, seluruh hal yang ada di muka bumi ini sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk mengelolanya sebaik mungkin ya. Hanya kemudian nah ini, tapi kebanyakan manusia itu memang punya watak dasar ya, punya watak dasar yang jika ada kesempatan ya nyeleneh, itu cenderung milih nyeleneh ya, atau mencari yang mudah ya, mencari yang mudah. Jika ada yang mudah, kenapa cari yang sulit begitu, kadang-kadang begitu. Demikian juga di dunia usaha, kadang ya jika sulit banget ya, dia akan mencoba untuk bagaimana cara mempermudahnya ya, begitu. Tapi memang itu hal yang lazim ya. Jadi kalau dalam hal ibadah itu sebenarnya tentang ibadah mahdoh, Allah selalu memberikan sugesti, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Jadi Allah itu sebenarnya menginginkan kamu itu mudah, bukan menginginkan kamu yang sulit. Kalau dunia ibadah mahdoh ya, nanti biar ada gambaran kenapa ada firman Allah ini ya,
Jadi di bidang ibadah mahdhah itu Allah, apa ibadah mahdhah itu? Kaitannya dengan sholat, zakat, puasa, haji. Itu Allah itu memilihkan kamu itu yang mudah, bukan memilihkan kamu yang sulit. Maka kenapa di dalam Islam tidak ada ajaran misalkan puasa ya ngebleng ya, kenapa tidak ada dan cenderung dilarang? Karena memang puasa ngebleng itu bertentangan dengan kekuatan manusia itu sendiri gitu loh ya. Puasa ngebleng itu apa? Misalkan puasa 5 hari berturut-turut ya, tanpa berbuka sama sekali, atau kalau di Jawa ini ada puasa 40 hari ya berturut-turut. Ini bertentangan dengan kekuatan manusia. Oleh karena itu kemudian ada firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya. Jadi termasuk juga haji yang hari ini ya sudahlah dengan berbagai macam hal sehingga kita tidak bisa melaksanakan haji itu, maka firman Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ini berjalan. Jadi memang lagi kondisi sulit ya, entah sebab apapun ya, pandemik, konstelasi politik, keamanan, maka semampu apapun kita bisa melaksanakan haji, maka ya karena situasi keamanan macam-macam tidak terpenuhi ya tetap akhirnya kemudian ibadah haji menjadi tidak wajib untuk dilaksanakan. Nah sebaliknya di urusan yang sama sekali terbuka yang dimaksudkan adalah urusan dunia, bukan urusan ibadah mahdhah. Itu memang Allah sudah menundukkan seluruh hal ya yang berkenaan dengan urusan dunia itu kepada manusia. Maka ada satu kaidah yang enak untuk kita ambil itu ya. Ini dari kumpulan para fuqaha, kumpulan ahli fikih di sebuah jamiah itu ada yang mengatakan kalau untuk urusan akidah itu mereka mencukupkan diri mereka pada Al-Quran dan hadis mutawatir. Tapi kalau sudah urusan dunia ya itu kemudian semuanya halal ya. Kalau sudah urusan dunia semuanya halal kecuali yang diharamkan. Contoh urusan makanan saja. Urusan makanan itu yang diharamkan oleh Allah itu hanya lahmu khinzir, kemudian khomer, kemudian bangkai, kemudian darah yang darah hasil sembelihan binatang besar. Jadi seperti onta, kuda, kemudian sapi, kerbau, kambing, kijang, itu darah hasil sembelihannya ini haram. Jadi kalau dilihat benda-benda yang diharamkan itu sangat sedikit sekali. Ya. Selain itu berarti boleh. Nah, kemudian tentang misalkan tentang uang atau tentang pinjam meminjam, itu di Al-Quran memang ada ungkapan ya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba la yakuluna illa yakuluna fi butunihim nar. Mereka yang memakan harta riba itu seperti memakan di dalam perut mereka itu api. Tapi catat di dalam Al-Quran dalam rangka menjelaskan riba,
Allah memberikan penjelasan di ayat yang lain, la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Kamu itu jangan makan riba yang berlipat ganda. Ya, ini kan berarti ada tanda kutip yang luar biasa itu ya. Jadi kalau panjenengan di dalam dunia usaha ini ya misalkan berhutang ke bank, kemudian kalau bank itu sampai memberikan bunga yang berlebihan, nah ini Anda kan juga kesulitan mengembalikannya. Oleh karena itu bunga dari bank yang ada di Indonesia ini sudah diukur dengan hati-hati sekali ya. Nah sayangnya ketika kita ini bisa berhutang dengan bank dan mengembalikan dengan bunganya, itu sangat disiplin. Tapi kalau kita berhutang dengan sahabat kita, dengan teman sejawat kita, kita lupa untuk memberikan hadiah. Nah, ya, ini pertanyaan penting ini. Jadi aku tak nyeleh konco kue lu penak kalau bungane. Kalau ada pikiran ini sakjane pikirane wong beling iki ya. Rungokno, ya, rungokno. Jadi aku mau nyeleh nang bank tak nyeleh nang konco kue sing gak ono bungane. Ini pikiran orang beling. Jika ini ada, ini loh sinkritisme ini sakjane begitu ya, itu ya. Ya. Jadi gitu. Jadi Anda mencampurkan dua hal, yang satu itu dolim, gak kadek bunga iku dolim nang koncone gak ngekei kembalian lebih ya. Bayangkan Anda pinjam ke teman Anda, kemudian Anda bisa berusaha, dan ketika usaha Anda sukses, Anda tidak memberikan jasa, nggak berbagi jasa, Anda sedang dolim. Bagaimana Anda bisa mencampurkan antara kezoliman ya dan syariah mengembalikan uang yang Anda pinjam ini tadi? Nah, ini bentuk sinkritisme ini ya, begitu menurut saya di dunia usaha. Nah, ini gambaran kecil. Tapi ini debatable. Ya, silakan nanti kalau mau debat sakarepmu. Aku gak ahli ekonomi. Nanti yang ahli ekonomi yang akan menjawab itu ya, itu. Tapi syariahnya ada contoh yang terjadi di masa Nabi adalah sebaik-baik kamu itu kalau berhutang itu adalah kalau membalikan itu memberi kelebihan. Itu sebaik-baik kamu. Nah, hari ini banyak orang berhutang balik naik kak ngemplang yo. Nah, begitu ya. Nah, ini lebih dolim lagi ya. Maka kalau sudah ngomongkan hutang itu syar'inya adalah silakan dibaca di Al-Baqarah 200 berapa itu? 282 berapa itu? Itu sak tebet sendiri. Jadi kalau panjenengan buka di Al-Baqarah ya 282 itu satu halaman sendiri, itu membahas tentang utang piutang. Itu saking pentingnya kaitannya dengan muamalah itu, sampai sedemikian rupa Allah mengatur ya, sehingga ayatnya cukup panjang, satu ayat. Nah, ini boleh jadi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Itu adalah ayat yang berkenaan dengan hutang piutang. Jadi kalau panjenengan menjalani hutang piutang seperti Al-Baqarah itu, Anda sebenarnya sedang melakukan hal yang syar'i ya. Tapi kalau panjenengan hutang piutang gak kok catat, gak ono saksi ini, nah ini boleh jadi yang Anda mulai menyalahi syariat itu. Kecuali Anda wis hilang-hilangan, pokoknya aku wis ngutangi, niatku hilangan yuk ya, utang piutang tapi niatnya hilang-hilangan. Kenapa nggak dia langsung saja tak bantu begitu saja, daripada pada prinsip hilang-hilangan.
ini ikhlas gak ikhlas, ini bahaya, ini ikhlas gak ikhlas. Lek iso nyari ya tak ikhlas nomor, lek iso nyari alhamdulillah. Iki akad yang bagaimana ini ya, begitu. Jadi kalau Anda akadnya hutang ya sudah sampai mati hutang ya, jadi begitu ya. Jadi harus ada upaya untuk mengembalikan, jangan sampai tidak mengembalikan. Anda melakukan kezaliman kok Anda tenang-tenang saja, ini bagaimana ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita misalkan hari ini yang paling gampang gambaran di apa yang akad-akad yang ada di Baitul Mal wa Tamwil, macam-macam di situ ada akad ya, pola akadnya. Jadi meski para ulama sana sini mengatakan syar'i, itu saya kemudian mencoba untuk memberikan kritisi pada akad-akad yang ada di BMT. Ini memberatkan tidak? Begitu kritiknya. Jika sebuah akad itu memberatkan dan cenderung berat sebelah, maka saya pikir akad itu harus ditinjau ulang. Begitu. Kenapa orang banyak lari dari bank yang mengaku syar'i ke bank yang konvensional? Karena ketika di bank konvensional seseorang yang mendapatkan pinjaman merasa lebih ringan daripada kalau mereka ke Baitul Mal wa Tamwil, ke BMT atau bank-bank syar'i ya, dengan skim akadnya yang begitu itu. Ya ini kembali lagi ya, kalau saya dianggap wah Anda ini mau menghalalkan riba ya. Tidak, saya tidak ingin menghalalkan riba, tetapi berpikir seperti Al-Quran memberikan arahan, itu yang penting. Jadi gitu. Di satu sisi ada firman Allah yang berkenaan dengan riba, itu memakan riba seperti ya memakan di dalam perut mereka api neraka. Tapi di sisi lain ada firman Allah yang berkenaan dengan riba itu, kamu jangan makan harta riba yang berlipat ganda. Kemudian ada hadis Nabi, sebaik-baik kamu itu kalau berhutang itu saat mengembalikan itu sambil memberi kelebihan itu. Ini juga harus nantiasa kita pertimbangkan dengan baik. Masa mau memberi untung kepada saudaranya saja leren dipikir no. Kita sering berbelanja kepada orang lain itu dengan enteng kok memberikan keuntungan ya, iya enggak? Sekarang ini misalkan itu dianggap kerabat dekat, kenapa Anda tidak mau berbagi keuntungan kepada saudaranya, sementara Anda ketika di luar komunitas Anda enteng saja membeli tanpa bertanya untung berapa, membeli beras kepada komunitasnya aja enggan-enggan, padahal untungnya beras itu lumek piro. Nah, begitu loh. Jadi keuntungan Anda membeli beras 1 kilo itu lo berapa sih? Ya, tanya pedagang beras sudah. Pedagang beras itu untungnya cuma rupiahan, bilangannya ratusan ripis. Tapi kenapa mereka berdagang saja? Karena dianggap beras ini keuntungannya kecil tapi terus menerus ada. Orang tidak cenderung kalau membeli beras mesti cenderung beli bahan yang lain. Jadi begitu. Nah, teman-teman semuanya kembali kepada ini tadi. Jadi kita harus pinter-pinter belajar lagi. Maksudnya harus belajar lagi ya kepada yang sebenarnya. Ya, saya tidak menggugat apa yang sudah diistiadatkan oleh fuqaha di masa lampau, tidak. Tetapi bahwa Al-Quran ini
kalau kita yakini mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan kita, kenapa kita tidak membacanya, ya, membacanya, dan kemudian kita mencari solusi kehidupan kita yang makin hari makin buram ini, saking sulitnya membedakan mana yang haram, mana yang halal, ya. Padahal Allah lewat firman-Nya menjelaskan al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun, ya, haram itu jelas dan yang halal juga jelas, ya, begitu. Yang diharamkan oleh Allah hanya beberapa, ya. Yang dihalalkan, wah, Allah selalu memberikan arahan. Allah itu mengharamkan yang kotor, ya, mengharamkan yang tidak thayyib, ya. Dan Allah menghalalkan yang baik-baik. Jadi kalau Allah dikatakan haram, pasti tidak baik, ya. Sebaiknya yang tidak disebutkan haram harus kita berani mengatakan itu adalah baik, ya. Jadi yang tidak diharamkan pasti itu baik. Jika tidak disebutkan di dalam Al-Quran keharamannya, pasti dibolehkan dan pasti baik. Artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang thayyib itu ada banyak sekali, ya. Dan disinilah kemudian menjadi mudah hidup itu, ya. Nah, ini yang kemudian kalau kaitannya dengan mistik, nah ini sebenarnya saya enggan membahas ya malam ini itu, karena dunia mistis ini dunia yang saya juga tidak tahu, ya. Tapi ada beberapa orang merasa ketika berusaha itu, ya. Ya, misalkan kalau bisnis makanan atau minuman, ya, sing jangane mambu terus atau nasinya busuk selama berhari-hari, masak pagi sore mambu, masak siang malam mambu, itu ya dianggap ini kena mistik, ya. Sementara misalkan buka kafe gini, kafe ini gak pokro kok lewaris pengunjungnya, sementara kafe saya yang bagus pengunjungnya gak ono, itu ya. Padahal kafe itu cedek kandang kok lewaris, kafeku yang bersih nggak laris. Nah, kadang pikiran mistis ini, dunia kelam itu menggelayut di kita, ya. Ini saya nggak berani bahas sebenarnya, itu ya. Jadi karena saya tidak ahli mistik, ya. Saya tidak ahli mistik. Saya itu orang yang cenderung ketika kita berusaha itu kadang oleh Allah dimudahkan, kadang oleh Allah disulitkan. Kalau saya begitu cara berpikirnya, supaya tidak cenderung menyalahkan orang lain. Jadi itu. Ada saat Allah memberikan kemudahan, ada saat Allah memberikan kesulitan atau memberikan tantangan. Tapi sebenarnya dua ini, watak mudah dan sulit ini adalah dua sisi yang tidak akan dilepaskan dari manusia. Wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan kebaikan atau dengan ketidakenakan dan keenakan, atau dengan hal yang buruk dan hal yang baik sebagai ujian. Jadi kalau sudah usaha akan selalu mengalami masa-masa sulit dan masa-masa mudah, ya. Hari ini ada Mas Arif ini. Mas Arif mana? Ada Mas Arif goib, ya. Ini bahaya ini Mas Arif ini, ya, goib ini.
saat pengajian penting ini nggak hadir ini ya. Tapi lah urusan mancing tewek ngotot bahaya ini Mas Arif ini ya. Jadi ya. Kayak mancing hadir. Mas Rudi ada ini Mas Rudi? Nggak ada. Ya, dua dedengkot pionir mancing nggak hadir ini. Berarti mancing berdua ini. Kira-kira begitu. Nah, misalkan hari ini bisnis properti itu memang mengalami kesulitan. Masa kemudian akan berucap, "Loh, oh ini bisnisku kono sing gawe iki." Ya, begitu ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, kadang-kadang kelemahan yang ada di diri kita dan kekuatan yang ada di diri kita itu yang kadang kita kurang pandai ya memanage. Jadi manusia itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Kesalahan dalam memanage kapan kelemahan ini dinampakkan dan kapan kekuatan ini dimundurkan, atau sebaliknya kapan kekuatan kita ini kita nampakkan dan kapan kelemahan kita ini kita sembunyikan. Manajemen lemah dan kuat di dalam diri inilah yang akan kemudian menyebabkan kita bisa unggul. Tetapi kesalahan manajemen dalam memaksimasi kekuatan dan mengurangi kelemahan itu yang sering kemudian perasaan kita atau kegagalan-kegagalan kita di dalam kita berusaha kemudian cenderung menyalahkan atau menunjuk orang lain gitu. Jadi jangan, kadang-kadang orang, saya butuh hari untuk menentukan kapan saya buka, itu jangan langsung diterjemahkan, wah ini mesti golek dino. Tidak begitu. Kadang ada orang, saya merasa seret kalau saya buka hari Senin, karena Senin awalul waqt misalkan, dianggap hari pertama, padahal awalul waqt kalau dihitung Yaumul Ahad, hari pertama itu ya hari Minggu itu gitu, kalau dihitung hari Ahad. Hari Senin itu justru hari kedua begitu ya, itu. Ya. Nah, jadi kecocokan diri dengan waktu ini kadang jangan dimaknai aneh-aneh. Jadi seraknya orang bukan karena hitungan. Kalau kemudian Anda berangkat, saya berangkat hari Selasa sajalah, karena hari Selasa ini saya dilahirkan hari Selasa ya, saya kok seraknya hari Selasa. Nah, kalau dalam pikiran yang jelas begitu itu saya pikir boleh. Tapi kalau kemudian hari Selasa hitungannya pira ya, hitungannya Selasa itu pira, gak paham saya, makanya saya tadi agak wegah itu karena gitu. Begitu hitungannya dengan hitungan-hitungan Jawa, dan saya hitungan Jawa itu rodok tak siri begitu ya. Bukan tak siri, bukan berarti tidak suka. Aturannya terlampau jelimet ya, kadang-kadang jelimet sampai kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh nalar yang harusnya pagi anak-anak bisa berangkat waktu masih cukup, cenderung berangkatnya sudah waktu mepet-mepet begitu, yang cenderung kadang waktunya sangat sempit ya begitu. Bayangkan hari Senin kudu ngalor, Selasa kudu ngidul, padahal jalan bisnisnya itu mek ngalor tok, soalnya main di pojok ngidul mantap kali begitu. Itu kadang juga tidak, ini tadi hitungan-hitungan manusia, hitungan yang diciptakan oleh manusia. Ini menurut saya ini wilayah-wilayah yang mistis ini, yang ilogik ini adalah yang sering menggelanyut di diri kita, yang menyebabkan kita kadang-kadang justru tidak menyadari kekurangan yang harusnya kita tutupi. Kemudian kita gara-gara kita melihat orang lain sukses, cenderung diri kita ini merasa lemah, kalah. Nah, saya kira itu batasannya teman-teman semuanya. Semoga apa yang hari ini menjadi pembuka ini untuk kita diskusikan, saya kira cukup ini lewat garis besar ini. Apa yang tersampaikan malam hari ini semata-mata ya
kalau benar itu dari saya, kalau salah ya kalau benar dari Allah, kalau salah itu dari saya pribadi. Kebenaran hanya milik Allah, manusia hanya bisa mengira-ira, ya, mengira saja. Jadi benar atau salah itu kita kadang tidak bisa membedakan. Oleh karena itu selalu kita berharap hidayah dari Allah, semoga kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan dan kita bisa memegangi kebenaran dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini dulu. Nah, silakan teman-teman kalau mau memberikan tambahan agar apa yang tersampaikan hari ini lebih sempurna. Monggo, silakan. Ada? Nggih, monggo Ustaz Yasin. Yang kaula hormati, yang saya hormati Ustaz Insan Mutadawan, para senior dan sederek-sederek sedanten, ada beberapa yang mengganggu pikiran saya Pak Yai. Terlebih ketika Ustaz tadi, Pak Yai tadi menyebutkan bahwasanya rezeki bisa jadi Allah sempitkan dan Allah lapangkan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa ayat, hanya satu ayat yang Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Kemudian wallahu yakbidu wa yabsut. Nah, di sini Allah menyebutkan yakbid mempersempit dan yabsut melapangkan adalah qardon ataupun pinjaman untuk Allah atau yang disebut sebagai sedekah. Ini korelasinya sangat erat dengan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan berinfak di jalan Allah. Akan tetapi ini satu permasalahan, akan tetapi permasalahan rezeki di beberapa ayat, ada 5 ayat menyebutkan di situ bahasanya Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yakdir, tidak yakbid. Berarti Allah tidak menyempitkan jalan rezeki. Akan tetapi ketika orang melapangkan atau orang tertuntut untuk bersedekah tetapi tidak bersedekah, bisa jadi Allah melapangkan atau menyempitkan rezekinya. Cuman untuk jalan rezeki ada dua, dilapangkan ataupun dicukupkan. Yakdir bisa jadi dicukupkan. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Yai, apakah ketika kita berusaha untuk mengakomodir dari dua prinsip tersebut, jalan rezeki dan juga kelapangan rezeki, apakah kita berusaha juga kita bersedekah untuk melancarkan rezeki kita dan juga menolak bala? Itu yang pertama Pak Yai. Kemudian yang kedua, apa potensi sihir sehingga bisa memberikan kendala atau halangan bagi orang yang berusaha, sedangkan sihir tersebut diusahakan oleh manusia, bukan. Di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah, yang mana sihir bisa memisahkan sepasang kekasih sehingga ada beberapa orang yang masih jomblo mungkin. Mohon maaf Mas Heldi. Apakah ini juga bisa ada intervensi sihir? Termasuk juga rezeki, dalam surat Al-Hajj bahasanya kekuatan makhluk atau kekuatan setan
adalah bagi orang-orang yang menjadikan alladzina yatawallawnahu wa bihi musyrikun, orang-orang yang menjadikan setan ini sebagai sebagai panutan, sebagai pedoman, dan orang-orang yang musyrik. Dan kekuatan setan tidak akan berlaku bagi orang-orang yang beriman wala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa bertawakal pada Tuhannya. Mungkin itu saja Ustadz yang ingin saya tanyakan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, di firman Allah di dua tempat, jadi bunyinya begini, wallah yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki dan membatasi. Ya, kata-kata yakdir itu membatasi. Kemudian di firman Allah yang lain, wallah yabsutur rizqa wa yaqbid. Kata-kata yaqbid saya cenderung pada makna menunda, ya begitu. Jadi tidak menyempitkan, masih qobado itu, ya masih ditahan oleh Allah, belum diberikan. Ya. Jadi Allah itu di urusan rezeki manusia itu nggak pernah putus, ya, baik dia orang beriman atau tidak beriman, rezeki Allah itu selalu melimpah. Nah, ya. Jadi begitu. Oleh karena itu saya sarankan kepada teman-teman semuanya, kalau mau infak atau mau sodako itu jangan apa ya cek usahaku lancar gitu. Ini menurut saya ini akidah yang keliru, kepercayaan yang keliru, ya beda jauh. Jadi infak itu kewajiban asasi, ya catat dengan baik, infak itu adalah kewajiban fardi, gak peduli waktu. Oleh karena itu ada firman Allah, yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Ini firman Allah khususnya di saat kebutuhan, harus ada perang sabil, artinya seluruh bangsa harus menghadapi musuh besar misalkan. Itu enggak peduli Anda kaya atau miskin, saat itu Anda punya kewajiban menafkahkan harta Anda itu. Jadi jangan pernah Anda enak-enak aku tak infak nang Anda yatim cek rezekiku tambah akeh. Enggak ada hubungannya itu. Gitu. Jadi, Anda berinfak itu kewajiban asasi Anda sebagai Anda, karena Anda juga sudah dapat rezeki. Ya, itu kewajiban asasi, karena rezeki Allah tidak pernah putus. Jadi Anda jangan salah niat kalau sudah urusannya dengan infak. Ya, kapanpun sudah dapat ya sudah. Oleh karena itu, waqtu haqqahu yauma hasadi, segera keluarkan hak fakir miskin macam-macam sudah 8 asnaf itu. Ketika Anda sudah dapat yaumah hasadi, ketika Anda panen, gitu. Ya. Jadi kalau Anda berinfak, pingin rezeki Anda ini atau pingin usaha Anda maju, ini salah, ini salah niat, ini salah niat sekali lagi. Nah, ini boleh jadi ini, tapi saya nggak mau ngomongkan ini sinkrit, enggak ini, tapi ini salah niat ini. Tapi sinkritnya di sini sebenarnya. Berusaha itu murni yang harus Anda jalankan adalah upaya yang kuat sekali, kesungguhan, manajemen yang bagus, promosi yang bagus, social relation yang bagus, begitu pelayanan yang bagus. Itu
Jadi nggak ada kaitannya dengan Anda berinfak sedikit atau banyak, Anda sering undang anak yatim, nggak ada hubungannya dengan itu. Anda berinfak pada fakir miskin, ibnu sabil, itu kewajiban Anda pribadi. Ya. Jadi gitu. Infak melancarkan usaha, ini akidah yang kepercayaan yang tidak benar. Ya. Disinilah kemudian menjadi singkritnya di situ. Ya. Jadi ngapunten ini Mas siapa ini tadi? Mas Renot ya. Ya Mas Renot. Ya, ngapunten saya harus bicara ini. Ya. Jadi sama sekali tidak berhubungan sudah. Charity kapan pun Anda lakukan, fisara wa dharra. Baik Anda lapang maupun Anda susah. Jadi ketika Anda susah bingung infak, cek dong usahaku lancar. Iki ada something wrong with your brain gitu ya. Ini gitu, ada something wrong within gitu ya. Ada yang salah di otak Anda ini. Ya, kalau saya ngomong begitu, ya. Ya kalau sampai Anda berpikir ini ya, di sini letak misnya ini, mistisnya di sini ini. Berarti aku salah selama ini. Iya, mistik Anda ini melakukan mistik ini bahaya ini. Ya. Oh, yang nggak sepakat monggo nanti. Kalau waktunya nggak cukup diselesaikan di belakang. Ya, harus begitu. Anda bawa dalil, saya bawa dalil, begitu. Ya. Jadi saking gampangnya hidup, atau saking Allah menggampangkan hidup sampai Allah tidak ingin mempola manusia aneh-aneh begitu loh. Ya. Jadi urusan ibadah waktunya sedikit atau banyak? Ibadah mahdo sedikit sekali, ya. Jadi subuh 5 menit, duhur 5 menit, asar 5. Cuma minta waktu 25 menit loh sehari Allah itu kepada Anda. Kalau sholat Anda 5 menit, saya nggak yakin sholat 5 menit, paling 2 menit ya Cak Mus ya. Sama dengan Cak Mus nggak muring-muringan gitu. Karena aku kata muring-muring nggak wani ya, makanya saya ya tak ajak ngomong Cak Mus. Ya Cak Mus ya, sholat sampai lah 2 menit ya. Ya mana Cak Mus ngerti gitu ya. Jadi yang diminta oleh Allah cuma 25 menit itu, dan itu mesti pisah-pisah dibagi waktunya, enggak satu waktu. Artinya kesempatan untuk ngurusi dunia Anda itu sangat luas. Firman Allah sederhana, fa idza qudiyatis shalah fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sholat sudah tunaikan, segera ya tinggalkan tempat sholat itu. Fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Itu sering kalau di pendidikan untuk adik-adik HW saya itu, saya ngomongkan kalau jam 2 malam itu sekali tempo di pinggir jalan begitu. Jam 2 malam jagongan di pinggir jalan gede ya, jam 2 jam 3. Lihat orang berangkat ke pasar itu. Ya, kalau pasarnya masih tradisional, nanti begitu pasar modern tentu tidak ada itu. Ya, ini mumpung masih banyak pasar tradisional, Anda bisa melihat itu jam 2 malam betapa orang mulai bekerja di situ. Jam 2 malam berangkat ke pasar itu. Kalau Mas Latif jam berapa berangkat ke pasar Mas Latif? Jam 11 ya, jam 12. Mas Latif jam 12 berangkat ke pasar itu. Ya, itu bisa panjenengan bayangkan mereka dalam mencari dunia. Ya. Jadi kalau diminta ibadah sedikit sekali. Ya. Nah, kemudian dengan kaitannya sihir, ya begitu Anda ngomongkan saya ini tersihir, hari itu juga Anda kalah. Kalau menurut saya begitu. Ya, begitu Anda, waduh, saku ini disihir wong. Nah, yakinlah Anda hari itu kalah sudah begitu. Sihir masuk ke dalam diri.
Sihir itu, kemampuan sihir adalah melemahkan jiwa, bukan melemahkan usaha Anda. Catat baik-baik. Kemampuan sihir itu sampai pada tataran melemahkan jiwa Anda, bukan melemahkan ya fisik Anda. Jadi gitu. Saya makanya sering nantang sapa tukang santet begini, saya pingin itu, saya pengen nyantet wong sing garai aku, tak kon ngelebokno teng, nah, lapong ngelebokno apa paku keciliken. Ya, kalau saya siapa yang ahli santet ini, saya minta itu lebokno teng nang musuhku begitu, ayo. Lek paku rambut keciliken, ya itu. Pernah ada deteksi tukang santet di dalam perutnya ada tengnya? Nggak ada kan? Nah, iya, itu. Kemampuan sihir itu pada tataran melemahkan jiwa kita, mengganggu situasi dan kondisi kejiwaan kita. Karena memang inti daripada kekuatan manusia itu di jiwa. Begitu lemah jiwanya, yaitu tadi, dunianya menjadi carut marut. Jadi begitu. Kalau bagi saya sampai di situ. Ya, yang hakiki itu yang apa yang terjadi pada Sulaiman itu loh yang hakiki. Ya, jadi jin dan manusia yang jadi bala tentaranya Sulaiman itu loh yang hakiki. Diberi perumpamaan tuh sering saya baca ulang-ulang. Ya, ini yang belum pernah mengikuti kajian Senin malam. Bala tentara Sulaiman itu diberi tantangan oleh Nabi Sulaiman. Siapa yang mampu menghadirkan singgasana Ratu Bilqis? Jin acung tangan duluan. Saya sebelum engkau berdiri. Tapi manusia yang soleh mengatakan sebelum engkau berkedip, saat itu juga datang. Nah, kalau ada tukang santet yang bisa seperti bala tentaranya Sulaiman, ayo hari ini sudah, ya, ojo mek trimo ngelebokno rambut karo paku, lebokno peng. Nah, itu dam truk gitu loh ya, dam truk lebokno nang weteng. Nah, begitu. Baru hakiki itu ya. Ya, wallahu alam. Ya, bagi teman-teman yang masih melakukan itu, ya monggo tobat. Ya, kalau mau nyihir jangan nyihir saya, yang lain saja lah. Saya takut ya gitu. Tapi saya akan berlindung pada Allah. Ya, saya tetap ingin lindungan Allah. Semoga Allah melindungi saya dari ya hal dan itu. Jadi sihir ini ya hanya punya kemampuan melemahkan jiwa, tidak sampai pada hakiki, sampai benar-benar. Jadi teman-teman semuanya, ya jalan saja hidup ini. Kalau Anda takut dengan barang mistik, ya nggak jalan kehidupan Anda. Ya. Jadi kalau Anda kata mistik ini luar biasa, ya tentu ya pelaku-pelaku mistik ini menguasai dunia dong. Ya. Maka hadis Nabi yang harusnya dipakai itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Begitu. Jadi siapa yang ingin dunia, ilmu dasarnya, ingin akhirat, ilmu, ingin keduanya, dasarnya ilmu. Ya, mistik ini adalah godaan-godaan, dan itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang lemah jiwanya. Apa gitu? Cara Allah memberikan gambaran itu sederhana, ya. Jadi kita hidup itu seperti di laut itu loh, ya. Seperti ketika kita naik kapal di laut itu kehidupan itu. Jadi kondisi ketika datang ombak gede, saya tidak percaya kalau Anda tidak berdiri bulu kuduk Anda ketika Anda di atas perahu itu ya. Saya ingin tahu
ya, seberani apapun, sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda, kalau sudah di atas perahu di tengah lautan ombaknya gede, ya, Anda nggak takut sama sekali, itu sebuah kebohongan, ya, itu. Dan pasti Anda kalau sudah kondisi itu, ya Allah, dekatnya dengan yang menciptakan Anda itu luar biasa kedekatannya. Tapi begitu ombaknya jadi kecil, anginnya jadi sepoi-sepoi gitu ya, Anda bisa kemudian mendarat dengan tenang, ya Anda sudah lupa itu, ya. Jadi kadang hanya saat Anda menerima ujian Allah yang berat saja Anda ingat Tuhan itu. Tapi ketika dibalik ujian Allah dari yang tidak enak menjadi enak, itu banyak manusia gagal ketika ujiannya bersifat enak, ya gitu. Dan hanya sedikit yang gagal kalau ujiannya sifatnya gak enak, itu hanya sedikit yang gagal. Banyak orang yang sukses kalau ujiannya gak enak itu, ya, cenderung banyak yang ingat Allah, ya, itu. Kalau ujiannya gak enak, cenderung itu ingat pencipta itu, ya. Kalau dihitung orang yang bunuh diri kan sedikit itu, ya. Orang yang bunuh diri itu sedikit. Orang yang bunuh diri itu yang diuji dengan ketidakenakan, itu ya. Kemudian bunuh diri itu sedikit, ya. Tapi banyak orang yang diuji dengan ketidakenakan lebih banyak sukses daripada kalau ujiannya bersifat enak. Saya kira itu jawaban saya, Ustaz Yasin. Teman-teman semuanya, malam hari ini tidak banyak ayat Al-Quran yang disitir karena tempatnya memang agak spesial begitu. Nanti kalau cenderung menjemukan, mohon maaf. Silakan di cross check ya di Al-Baqarah 282 itu tadi, kemudian disebutkan oleh Ustaz Yasin. Kemudian banyak firman Allah yang berkenaan dengan taskhir, walladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi, banyak tempat itu. Jadi Allah sudah menundukkan dunia dan seisinya ini untuk manusia. Silakan dikelola, ya. 10-15 tahun yang lalu tempat ini hanya sawah, ya, hari ini sudah disulap oleh manusia menjadi tempat yang begitu luar biasa, ya, itu. Ya, dan kita kemudian ya bisa takjub begitu saja, ya. Dulu ularnya, jangkriknya banyak, hari ini nyisih kabeh, pindah alamat, ya. Semoga Allah meridhai segala dan upaya kita. Terus saja kalau urusan dunia, sekali lagi saya cenderung menasihati Anda, silakan baca surat Al-Adiyat, ya, begitu. Saya kira begitu. Jadi jangan berhenti hanya dapat satu gunung emas, ya. Dapat satu gunung emas, cari lagi sampai dapat 2 gunung emas, ya. Sudah dapat 2 gunung emas, cari lagi sampai dapat 3 gunung emas. Terus jangan berhenti, ya, jangan berhenti, ya. Tapi ingat, ya, ini jangan melenakan Anda. Jadi kadang-kadang banyak berlomba banyak-banyakan itu melenakan Anda. Jadi kalau di surat At-Takatsur jelas alhaakumut takatsur. Kita ini, kamu itu sering menjadi lupa karena kamu berlomba untuk saling banyak-banyakan, gitu. Tapi mencari banyak itu bagi saya, bagi Anda itu kewajiban. Cari yang banyak, jangan sedikit. Cari sebanyak mungkin. Saya kira nasihat sahabat Nabi Umar itu bisa kita jadikan pegangan, ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Ya, penting kadang-kadang berprinsip ini. Bekerjalah untuk duniamu
seakan akan kamu hidup selamanya. Jadi selagi hayat masih di kandung badan, kita itu punya kewajiban untuk dandani dunia kita. Wa mali akhiratika kana katamu tuh. Tapi kalau sudah untuk hari esokmu, itu pikirannya boleh jadi semenit ke depan saya ini akan diambil nyawa saya oleh Allah. Jadi memang dua sisi mata uang yang harus menjadi pemikiran kita. Ini jangan sekuler menurut saya. Sekuler itu apa? Golek dunia tok lali akhirat ya keliru. Utawa golek akhirat tok lali dunia ini ya keliru sekuler. Anda kira sekuler itu apa? Sekuler itu yang memisahkan urusan akhirat untuk urusan dunia tok, utawa memisahkan urusan dunia golek akhirat tok. Itu ya keliru. Begitu. Jadi orang yang hanya di dalam musola tok itu ya salah. Wong sing di dalam tok gak gelem nang musola iku ya salah begitu. Jadi wabtaghi fima ataqalla daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, harusnya begitu. Carilah akhiratmu tapi jok lali nasibmu di dunia kaya apa pikirno begitu. Jadi tidak ada yang sim salabim mas, ya tidak ada yang sim salabim. Anda harus menciptakan sebab. Jadi begitu. Adanya begini karena adanya sebab. Ya gitu. Saya kira itu, semoga Allah meridhai segala daya dan upaya kita. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang lain? Monggo. Masih ada? Cukup ya? Mas Yusuf? Wah, malam hari ini tak celuk Mas Yusuf, cek aku diarani wong genah. Iki lho wong genah, lek nyeluk Mas Yusuf berarti aku wong genah. Mas Yusuf ada komentar? Wah ya, mboten ya, aku berarti genah itu pengiki. Karena kalau manggil Bakong berarti aku gak genah itu begitu. Jadi teman-teman semuanya, jadi kalau manggil Mas Yusuf itu Anda bener ya, wong genah. Iki lho karo genah. Anda nyeluk Mas Bakong berarti gak genah. Itu statement Mas Bakong begitu ya. Kira-kira begitu teman-teman semuanya ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana, Rabbana shrah lana sudurana, Rabbana shrah lana sudurana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina innaka antal wahhab, Rabbana atina innaka antal wahhab, Rabbana atina innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.